Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Baik, pasti baik. Ini semua karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Adik-adik, tahu nggak sih hari ini Kak Risa sangat bersyukur karena kita dapat berkumpul kembali untuk beribadah sekolah minggu bersama. Nah, untuk adik-adik yang kelas 6 apa kabarnya? Apa semua sudah mendapatkan sekolah? Nggak apa-apa ya, hari ini kita sekolah minggu dulu, sebelum nantinya adik-adik akan pindah ke kelas pra-remaja. Adik-adik, tahu nggak? Kak Risa merasakan bahwa adik-adik tidak pernah sendiri. Kenapa? Karena tentu saja ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita. Yuk kita menyanyikan Jesus in my heart. Jesus in my heart, Jesus in my heart. Happy, 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 Jesus in my heart. Bahasa Indonesianya ya. Yesus di hati, Yesus di hati. Senang, 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 Yesus di hati. Mau lebih cepat? Yesus di hati, Yesus di hati. Senang, 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 Yesus di hati. Ya, kita bersyukur karena Tuhan Yesus sudah mau tinggal di hati kita. Yuk adik-adik, kita lipat tangan, kita pejamkan mata, dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan sudah mau tinggal di hati kami. Tuhan, kami mau beribadah melalui tayangan video ini. Tolong kami Tuhan agar kami boleh semakin mengasihi Engkau dan sesama kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya adik-adik, kalau Tuhan Yesus tinggal di hati kita, kita pasti senang. Karena Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita dan menjagai kita selalu. Kak Arisa mau tebak-tebakan nih. Kira-kira adik-adik ada yang tahu nggak ya kita mau nyanyi lagu apa? Nih Kak Arisa kasih clue-nya. Dengerin ya. La 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 la. La 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 la. Apa sudah ada yang tahu? Tahu? Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Senang? Ya. Oh, ya, senanglah hatiku. Oh ya, senanglah hatiku, Tuhan Yesus besertaku, sebab itu senanglah hatiku. Nah, selanjutnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari seorang bapak yang bernama A.M. Kira-kira adik-adik ada yang tahu nggak ya? Abraham. Ya, kali ini cerita akan dipimpin oleh KGP.
Silakan Kak GP. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Masih betah di rumah kan? Asik terus di rumah. Belajar dari rumah, sekolah dari rumah, semuanya dari rumah supaya kita tetap sehat, strong. Hari ini adik-adik, kita akan belajar dari seorang laki-laki yang bernama siapa? Abram. Buat kalian yang kelas besar, kalian bisa membaca dari kitab Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Siapa Abram itu adik-adik? Abram adalah seorang laki-laki berumur 75 tahun. Dan dia memiliki seorang istri bernama Sarai berumur 65 tahun. Abram tinggal di Haran di Mesopotamia. Abram adalah seorang yang takut akan Tuhan. Suatu hari adik-adik, Tuhan berfirman kepada Abram. Hai Abram. Dan Abram menjawab, iya Tuhan, ini saya. Hari ini aku memerintahkan engkau untuk keluar dari negerimu, keluar dari rumah orang tuamu, bahkan kamu harus meninggalkan sanak saudaramu. Lalu Abram bertanya pada Tuhan, Tuhan, kemana saya harus pergi? Lalu Tuhan berfirman, aku akan menunjukkan kepadamu kemana harus pergi. Aku akan memberkati engkau. Engkau akan punya banyak keturunan. Dan dari keturunanmu nantinya semua bangsa di bumi akan menerima berkat. Abram termenung adik-adik, lalu dia menjawab Tuhan, baik Tuhan, saya akan pergi. Walaupun ini sulit bagi saya, tetapi karena engkau yang memerintahkan dan saya percaya kepadamu, saya akan pergi. Dan adik-adik, setelah itu Abram menyiapkan diri untuk pergi dari rumah orang tuanya. Apakah Abram pergi sendiri? Tidak adik-adik. Dia pergi bersama Sarai istrinya, bersama Lut keponakannya, seluruh pegawainya, dan seluruh harta bendanya pun dibawa serta oleh Abram. Setelah semuanya siap adik-adik, Abram berpamitan kepada sanak saudaranya. Ada yang bertanya, kamu mau pergi kemana Abram? Aku tidak tahu. Tuhan yang akan menunjukkan kepadaku. Emang kamu tidak takut, Bram? Perjalanan ini panjang loh. Bahkan ada banyak bahaya menanti. Apa jawaban Abram? Tuhan bersama-sama dengan aku. Apapun kesulitanku, Tuhan pasti menolong. Dan adik-adik, setelah semuanya itu, Abram berangkat ke suatu negeri, ke suatu tempat yang ditunjukkan oleh Tuhan. Dan Abram pergi. Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, sampailah Abram ke Sikem di tanah Kanaan. Apa yang terjadi di sana adik-adik? Sekali lagi Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan dia berfirman, hai Abram, seluruh negeri ini, negeri Kanaan ini akan kuberikan kepada keturunanmu. Wow. Setelah Abram mendengar firman Tuhan, dia segera mendirikan misbah bagi Tuhan. Dan dia bersujud mengucap syukur kepada Tuhan. Ia berjanji kepada Tuhan untuk selalu taat kepada Tuhan dan setia kepada Tuhan. Setelah itu adik-adik,
Abram mendirikan kemah, mendirikan tenda di tanah Kanaan sebagai tanda bahwa dia sudah menerima tanah Kanaan dari Tuhan. Melalui cerita ini adik-adik, kita melihat bahwa penyertaan Tuhan kepada Abram sungguh luar biasa. Abram tidak pernah berjalan sendiri. Dia selalu berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan Abram adik-adik selalu taat pada Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan sesuatu kepada Abram, jawaban Abram adalah, "Ya Tuhan, saya bersedia." Abram tidak pernah menawar sekalipun, bahkan tidak pernah menunda mengerjakan perintah Tuhan. KDP percaya bahwa kalian pun juga seperti itu. Misalnya nih, suatu saat papa atau mama kalian memerintahkan pada kalian, "Agung, ini sudah waktunya belajar. Belajar ya nak sekarang." Apa jawaban kalian? Apa jawaban Agung? "Oh ma, nanti dulu ya. Aku ini masih main game. Masih belum selesai nih. Baru level 1. Apa begitu adik-adik? Abram tidak pernah menunda dan menawar perintah Tuhan. Menjalankan perintah Tuhan tidak ada yang sia-sia. Semuanya berhasil. Itu semua karena berkat Tuhan. Sekali lagi, karena Tuhan memberkati Abram. Kalau Tuhan memberkati Abram, berarti Tuhan juga memberkati kalian, juga memberkati adik-adik. Apapun yang kalian lakukan, apapun yang kalian kerjakan, kalau itu kalian kerjakan buat Tuhan, pasti akan diberkati oleh Tuhan. Kata kuncinya, berjalanlah bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan yang sangat sayang kepada kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih Tuhan kepada kami yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan karena hari ini kami boleh belajar dari Abram. Kami boleh belajar dari Abram yang selalu taat kepada Tuhan, mengerjakan perintah Tuhan. Dan kami belajar bahwa Engkau Tuhan memberkati Abram. Biarlah Tuhan mulai hari ini kami boleh taat kepada Tuhan. Kami mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan dengan sukacita seperti Abram. Dan kami percaya Engkau Tuhan menyertai kami, menolong kami, bahkan Kau memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Seperti Tuhan sayang pada kami, kami juga sayang kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan memberkati adik-adik. Adik-adik, bagaimana ceritanya tadi? Apa semuanya paham? Kalau begitu, yuk jalan serta Yesus. Udah pada tahu kan? Yuk kita nyanyikan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Sekali lagi, lebih cepat ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka,
suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Adik-adik, untuk persembahannya bisa dititipkan kepada Mama dan Papa ya. Nanti Mama dan Papa yang akan kirimkan ke gereja melalui cara-cara yang sudah disediakan oleh gereja. Nah, ibadah kita sudah selesai. Sampai berjumpa minggu depan. Bye-bye, bye-bye. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.